Siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum
gimana konsep pembuatan video itunya apa? Posternya. Jadi nanti di print gitu. Ya. Iya, apa cenah konsepnya ini? Tentang jaga lingkungan kita. Oh iya, jadi ini belum jadi ya? Belum. Ya udah silahkan dikerjakan. Ini kelompok 2. Jadi kalian mengerjakan ya. Jadi konsepnya bagaimana itu? Tentang membuang sampah pada tempatnya. Iya, bagus sekali. Silahkan dikerjakan ya. Siap, Cak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu udah kudu ditut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster yang dibuat. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan kelompok lain dibolehkan persilakan untuk bertanya ya. Saya. Oke, silakan. Apa pesan utama yang ingin kalian sampaikan melalui poster ini? Pesan utama yang ingin kami sampaikan adalah pentingnya menjaga lingkungan dengan cara sederhana yang bisa dilakukan semua orang, seperti mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, dan hemat energi. Kami berharap pesan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup lebih ramah lingkungan. Iya, silakan bertanya lagi. Siapa? Saya. Ya. Apa tantangan yang kalian hadapi saat membuat poster dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan jelas dan menarik perhatian. Kami juga sempat kesulitan mencari gambar yang sesuai tema untuk mengatasi. Untuk kami berdiskusi lebih sering dan mencoba beberapa desain sampai semuanya sepakat. Kami juga memanfaatkan aplikasi desain online yang membantu membuat poster lebih menarik. Oh iya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup, Oke, sekarang Ibu boleh Ibu bertanya? Jadi bagaimana proses pembagian tugas kelompok kalian? Apakah semua anggotanya terlibat? Kami membagi tugas sesuai keahlian masing-masing. Iya. Ada yang bertugas mencari informasi, ada yang mendesain poster, dan ada juga yang memberi ide-ide kreatif. Semua anggota terlibat secara aktif. Meskipun beberapa teman butuh dorongan agar lebih cepat percaya diri dalam menyampaikan ide. Oke, nggak apa-apa lah ya. Jadi semuanya itu sesuai ini, tapi semuanya dipastikan mengerjakannya ikut terlibat. Apakah informasi tentang pengelolaan lingkungan yang kalian sampaikan pada poster itu sudah benar atau efektif menurut kalian? Kami sudah memastikan informasi yang kami gunakan berasal dari sumber terpercaya, seperti buku pelajaran dan artikel lingkungan. Kami juga mencoba menyusun informasi dengan bahasa yang mudah dipahami supaya pesan dalam poster bisa sampai dengan efektif. Iya, oke. Terima kasih. Untuk kelompok ini silakan ditutup saja. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita kan melihat teman kita presentasi tentang hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang Ibu mau mengevaluasi ya dari semua poster atau tugas yang sudah tadi kelompok kalian masing-masing kerjakan. Boleh
bisa membuat program seperti satu siswa satu pohon atau lomba menghias pot tanaman dari barang bekas. Hal-hal kecil ini kalau dilakukan bersama pasti berdampak besar. Iya betul sekali ya. Jadi hal-hal kecil kalau bisa dilakukan bersama-sama maka akan berdampak besar ya. Terus bagaimana dengan penggunaan energi? Apakah kita bisa mematikan lampu atau alat elektronik yang tidak digunakan? Ya, Bu. Iya, apa Lis? Kita bisa membuat aturan di kelas untuk mematikan lampu, kipas angin, atau proyektor setiap selesai pelajaran. Kalau ada kegiatan di luar kelas, kita juga bisa memastikan semua alat elektronik dimatikan sebelum keluar. Ini tidak hanya hemat energi, tapi juga membantu mengurangi tagihan listrik sekolah. Iya betul sekali ya. Jadi kalau misal itu untuk di sekolah ya. Sekarang di rumah Ibu mau tanya di rumah apakah kita sudah menerapkan pola hidup yang ramah lingkungan? Karena tadi kan di sekolah ya. Sekarang di rumah apakah di rumah kalian sudah menerapkan pola hidup yang ramah lingkungan seperti menghemat air, memisahkan sampah organik dan non organik, atau mendaur ulang barang-barang bekas? Siapa di sini? Saya, Bu. Iya, Aziz, apa? Di rumah saya dan keluarga sudah mencoba menghemat air, seperti mematikan keran saat tidak digunakan dan menggunakan air bekas mencuci untuk menyiram tanaman. Kami juga mulai memisahkan sampah organik dan non-organik meskipun kadang masih lupa. Barang-barang bekas seperti kardus dan botol biasanya kami gunakan lagi untuk keperluan lain atau dijual ke tempat daur ulang. Iya betul sekali. Jadi kalau misalkan barang bekas itu tidak selamanya harus dibuang ya, tapi masih bisa didaur ulang atau digunakan ke hal-hal yang bisa digunakan. Dan sekarang Ibu mau tanya, pernah nggak kalian mencoba untuk mengurangi pembelian barang-barang sekali pakai? Saya, Bu. Pernah? Apa sih pernah? Saya mencoba menggunakan kantong belanja kain. Iya. Dan setiap pergi bepergian atau membawa minum ke sekolah menggunakan botol yang saya beli dan bukan botol plastik agar mengurangi sampah plastik di rumah atau di tempat-tempat lain. Iya betul sekali ya. Jadi hal-hal yang kayak kantong plastik ya dikurangi bisa dengan menggunakan kain ya biar tidak sekali pakai. Oke, sekarang apa lagi yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan? Silakan Andi. Selain yang sudah disebutkan, kita bisa memulai menanam tanaman di sekitar rumah untuk membantu mengurangi polusi udara. Mengurangi penggunaan listrik dengan mematikan alat elektronik saat tidak digunakan juga bisa menjadi langkah kecil yang bermanfaat. Kalau memungkinkan, kita juga bisa membuat kompas dari sampah dapur untuk pupuk tanaman di rumah. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kita akan diskusikan apa hal kecil yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari untuk menjaga lingkungan di sekolah, ya di rumah, terus juga bagaimana cara kita bisa mengajak orang lain untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan, ya. Saya, Bu. Apa Eri? Dari diri saya sendiri, saya bisa memulai dengan hal sederhana, seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum dan kotak makan sendiri untuk mengurangi plastik, serta menghemat listrik dan air di rumah. Di sekolah, saya juga bisa menjaga kebersihan kelas dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, seperti kerja bakti atau program penghijauan. Oke, terima kasih Eli. Terus bagaimana cara kita bisa mengajak orang lain untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan? Oke, Hasan, silakan. Kita bisa mengajak orang lain dengan memberikan contoh nyata. Misalnya saat teman-teman melihat saya membawa botol minuman sendiri,
Sekarang bagaimana kreativitas kalian muncul dalam pembuatan poster itu tadi? Iya Pak. Kami mencoba menggabungkan ide-ide yang berbeda menjadi satu desain poster yang menarik. Kami mencoba menggunakan warna cerah, gambar-gambar yang kita dan kalimat-kalimat yang sifatnya mudah dipahami. Beberapa teman juga memberi ide unik seperti membuat ilustrasi sederhana tangan sendiri. Oke, bagus sih Pak. Nah sekarang terakhir ya, apakah ada kesulitan yang kalian hadapi saat tadi pembuatan poster? Kesulitan? Iya apa? Kesulitan utama adalah menyamakan pendapat tentang desain dan isi poster. Terkadang ada teman yang kurang aktif, jadi kami perlu mendorong mereka. Kita membuat apa untuk minggu depan ya. Jadi pembagian tugas dan peran ya. Nanti saat membuat poster penting ya bagi setiap anggota itu untuk memiliki peran ya. Peran aktif. Nanti saya akan memastikan bahwa semua anggota kelompok pembuat mendapatkan kesempatan untuk berperan dalam setiap proses. Jadi di beberapa kesempatan kita akan melakukan rotasi peran ya. Jadi setiap siswa bisa merasakan pengalaman kerjasama dan berbagi peran. Ini juga akan membantu kalian belajar bagaimana berkolaborasi di dalam kelompok dan bertanggung jawab dalam sebuah proyek ya. Nah, terus menyediakan alat dan bahan dalam ramah lingkungan. Nah, nanti kalian di rumah saya juga akan menyediakan alat dan bahan yang mendukung kreativitas kalian nanti dan tetap ramah lingkungan. Jadi nanti kalian akan menggunakan bahan seperti kertas daur ulang ya, cat, spidol yang berbasis air dan bahan-bahan bekas lainnya. Nah ini juga akan menjadi kesempatan untuk lebih mengenal cara mendaur ulang yang baik ya. Terus juga latihan tambahan tentang pengelolaan lingkungan. Nah sebelum kita mulai membuat poster, mari kita kembali bahas tentang konsep pengelolaannya seperti apa ya. Terus juga mengajarkan teknis presentasi yang efektif. Nah tadi juga sudah bagus ya presentasinya. Nah setelah selesai membuat poster, kalian nanti presentasi ya di depan kelas. Terus juga setelah tadi beres membuat poster, nanti kalian kampanye ya, dikampanyekan sebagaimana langkah nyata dari poster edukasi yang kalian buat. Nanti kita akan mengadakan kampanye lingkungan ya ke setiap sekolah atau di sekitaran sekolah saja. Misalnya kita bisa melakukan praktek daur ulang ya, terus juga menanam pohon, pengelolaan sampah organik dan non organik ya, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Nah kampanye ini nantinya bisa menjadi kesempatan buat kalian untuk berkolaborasi